Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kisah Islam Teladan. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dengan judul Mewaspadai Tipu Daya Setan. Ini dia ceritanya. Pada masa Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki ahli ibadah bernama Barsesu. Ia tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya kecuali untuk urusan yang sangat penting. Selain ahli ibadah, Barsesu juga dikenal karena doanya yang mujarab. Dengan izin Allah, doa-doanya untuk orang sakit selalu makbul. Itulah yang membuat iblis girang. Suatu hari, iblis mengumpulkan setan-setan. Siapa yang dapat menggoda laki-laki itu, ia akan dapat tempat istimewa di sisiku, kata iblis, memprovokasi setan-setan. Ifrit, salah satu jenis setan, menjawab, aku dapat menggodanya. Kalau tak dapat menggodanya, aku termasuk yang tak berguna bagimu. Kalau begitu, laki-laki itu milik kamu, kata iblis. Berangkatlah Ifrit ke bumi. Dengan kekuatannya, ia berhasil memasuki rumah salah satu raja terkenal di Bani Israel. Dan raja tersebut mempunyai seorang putri yang sangat cantik, menjadi kembang zaman itu. Ketika putri itu sedang duduk-duduk bersama orang tua dan saudari-saudarinya, Ifrit mengganggunya. Ia membuat gadis cantik itu jadi gila. Semua kaget dan sangat heran, juga khawatir. Setelah beberapa hari berlalu, Ifrit menyamar menjadi seorang lelaki dan ia menemui raja tersebut. Kalau tuan raja hendak mengobati putri tuan, pergilah ke seorang laki-laki ahli ibadah yang bernama Barsesu. Dia akan mendoakan kesembuhan putri engkau, tuan, kata Ifrit dalam rupa laki-laki itu. Tanpa pikir panjang, sang raja membawa putrinya menemui Barsesu. Barsesu mendoakannya dan dengan izin Allah, gadis cantik itu langsung sembuh. Ketika raja membawanya pulang, Ifrit kembali mengganggunya dan penyakit gila gadis itu kambuh lagi. Setelah beberapa hari berlalu, Ifrit datang kembali menemui raja dalam wujud seorang laki-laki. Bila tuan menginginkan putri tuan sembuh total, biarkanlah dia menginap di rumah Barsesu beberapa hari untuk mendoakan dan menyembuhkannya. Maka raja segera berangkat menuju Barsesu sambil membawa putrinya. Kali ini dia bermaksud menginapkan putrinya di beberapa hari di kediaman Barsesu. Barsesu menolak menerimanya untuk menginap. Namun raja membiarkan putrinya begitu saja meninggalkan di rumah Barsesu. Ahli ibadah itu pun tak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa menerimanya. Lelaki saleh itu tetap dalam keadaan semula, selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari. Ketika Barsesu mau memberikan makanan kepada putri raja tersebut, tiba-tiba penyakit gilanya hilang. Terbukalah tabir yang menutupi wajahnya. Begitu wajahnya kelihatan, Barsesu sangat takjub dan tercengang. Tak terasa matanya menatap lama wajah cantik gadis tersebut. Sampai suatu hari, Barsesu bukan saja melihat wajah gadis cantik tersebut, tapi juga tubuhnya.
Barsisu kembali tercengang dengan kecantikan dan kemulusan tubuh gadis tersebut. Ia tak pernah melihat sebelumnya. Saat itulah Ifrit menggodanya. Tanpa diduga, Barsisu tak sabar lagi dan tidak kuat dengan godaan gadis cantik itu. Suatu hari, ia menyelubui putri raja itu sampai hamil. Barsisu menyesali perbuatannya, namun nasi sudah menjadi bubur. Putri raja itu hamil besar. Saat itulah Ifrit kembali membisikkan tipu dayanya. Kamu sekarang sudah mengambilinya, dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan hukuman raja kelak. Seandainya dia tahu perbuatanmu, kecuali jika kamu membunuhnya, lalu menguburkannya di samping tempat ibadahmu ini. Nanti kalau raja menanyakan putrinya, bilang saja Allah telah memanggilnya. Ia pun pasti mempercayaimu. Karena sudah kehilangan akal sehatnya, Barsisu pun melakukan saran Ifrit. Dia membunuh putri raja yang tengah hamil itu dan dikuburkan tak jauh dari tempat ibadahnya. Betul saja Ifrit. Beberapa hari kemudian raja datang menanyakan kabar putrinya. Barsisu menjelaskan bahwa ia telah dipanggil Allah. Raja sangat sedih mendengarnya. Ia kembali pulang menuju istananya dengan duka yang sangat dalam. Namun ia tetap mempercayai perkataan Barsisu. Dalam pandangannya, Barsisu itu orang yang saleh dan ahli ibadah. Saat itulah Ifrit menemui raja, mengabarkan bahwa putrinya itu meninggal karena bukan sakit tapi karena dibunuh Barsisu setelah dihamili terlebih dahulu. Bukan hanya itu, Ifrit membuktikan kebenaran beritanya itu dengan menunjukkan lokasi kuburan putrinya itu. Dengan muka geram dan emosi yang mendidih, raja segera menyuruh para pengawalnya untuk menggali kuburan yang ditunjukkan Ifrit tersebut. Begitu digali, ternyata benar. Putrinya itu meninggalkan bekas-bekas tidak wajar di sekujur tubuhnya. Ia meninggal bukan karena sakit, tapi dibunuh. Barsisu ditangkap dan langsung disalib. Ketika Barsisu sudah disalib, Ifrit kembali menemuinya. Sebenarnya, aku merencanakan semua ini dan aku dapat menyelamatkanmu saat ini juga. Aku akan bilang kepada raja bahwa yang membunuh putrinya itu bukan kamu, tapi orang lain. Dia pasti mempercayai ucapanku. Namun, ada satu syarat. Aku bisa melakukannya kalau kamu sujud kepada aku, bukan kepada Allah. Sujud, cukup sujud satu kali saja. Bagaimana aku sujud? Aku disalib. Kamu cukup tundukkan kepalamu ke arah aku satu kali. Tanpa perpanjang kalam, Barsisu segera menundukkan kepalanya menghadap Ifrit. Melihat demikian, Ifrit bersorak, "Hahaha, kamu tertipu. Dan aku terbebas dari apa yang kamu lakukan." Ifrit segera pergi dengan penuh bahagia. Sementara Barsisu mengakhiri hidupnya di atas tiang salib di dalam kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itulah yang difirmankan Allah. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka ketika kamu kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Surat Al-Hasr ayat 59, ayat 16 dan ayat 17. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.